Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem persamaan dua variabel. Yang akan kita bahas itu ada dua bentuk, yaitu yang linear kuadrat dan yang kedua adalah kuadrat-kuadrat. Kita bahas untuk yang pertama linear kuadrat terlebih dahulu. Jadi sistem persamaan dua variabel linear kuadrat itu mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Ya, jadi ada bentuk linearnya. Bentuk linearnya itu yang variabel X dan Y-nya berpangkat 1. Jadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadratnya, variabel X-nya, entah itu variabel X-nya yang pangkat 2, atau Y-nya yang pangkat 2, atau bahkan dua-duanya. Jadi variabel X dan variabel Y semuanya berpangkat 2. Maka dia termasuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian untuk ketika digambar, nanti kurva yang terbentuk dari persamaan linear berupa garis lurus. Jadi persamaan linear, persamaan yang variabelnya berpangkat 1, nanti kalau digambarkan grafiknya, bentuknya berupa garis lurus. Sedangkan untuk yang persamaan kuadrat, ini banyak macamnya. Jadi untuk persamaan kuadrat bisa berupa lingkaran, atau parabola, atau elips, atau bahkan hiperbola. Nah, untuk persamaan kuadrat ini yang akan kita bahas nanti adalah lingkaran, parabola, dan elips. Untuk hiperbola belum kita bahas. Oke, selanjutnya langsung kita masuk contoh. Contoh 1, linear kuadrat. Tentukan semua penyelesaian X, Y yang merupakan bilangan real dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat berikut. Nah, ini persamaannya, persamaan linearnya 2X tambah Y sama dengan 1, persamaan kuadratnya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merubah persamaan linear ke dalam bentuk eksplisit. Jadi kalau ada dua bentuk campuran, yaitu satu linear, satu kuadrat, yang perlu kita lakukan rubah persamaan linearnya dulu. Persamaan linear kita rubah ke dalam bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu seperti apa? Bentuk eksplisit itu dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan itu dipilih variabel yang koefisiennya 1. Koefisien variabel X adalah 2, koefisien variabel Y adalah 1. Berarti yang kita pilih adalah variabel Y. Maka buat Y sama dengan, otomatis variabel X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka dapat Y sama dengan 1 min 2X. Nah, ini bentuk eksplisit dari persamaan linear atau persamaan pertama. Kemudian setelah ketemu Y sama dengan 1 min 2X, kita substitusi nilai Y ini ke persamaan yang belum dipakai. Persamaan apa yang belum dipakai? Persamaan kuadrat tadi belum kita pakai. Jadi substitusikan ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, kemudian 1 min 2X. Jadi Y-nya dirubah dengan 1 min 2X berdasarkan bentuk eksplisitnya tadi. Y 1 min 2X sama dengan 4 min X kuadrat. Yang perlu diingat adalah kalau ada variabel berpangkat 2, itu maka semua komponen atau semua suku yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi di ruas kanan menyisakan 0. Tinggal kita pindah min X kuadrat, kita pindah jadi X kuadrat. Min 2X tetap di ruas kiri. 4 yang ruas kanan kita pindah jadi min 4. 1 tetap plus 1 sama dengan 0. Baru kita operasikan yang sejenis. Jadi kita operasikan suku yang sejenis. X kuadrat tetap, min 2X tetap, min 4 tambah 1 sama dengan min 3 sama dengan 0. Sudah mendapatkan persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Jadi boleh difaktorkan, gunakan rumus ABC atau gunakan rumus kuadrat. Dapat faktornya X min 3 dikali X plus 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Kita cari nilai X-nya masing-masing. Ini ada 2 X-nya. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi min 3-nya kita pindahkan jadi positif 3. Untuk yang kedua, yang X plus 1. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Sama ya, kita pindah ruaskan. Sudah mendapatkan 2 nilai X. X yang pertama adalah 3. X yang kedua adalah negatif 1. Sudah mendapatkan nilai X, maka langkah selanjutnya adalah kita cari nilai Y-nya. Tadi
baru dapat nilai X. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Dengan cara substitusikan nilai X yang kita dapat tadi, 3 dan min 1 ke persamaan awal. Ke soal boleh, persamaan awal tadi ada bentuk linier, bentuk kuadrat. Bebas mau dimasukkan, disubstitusi ke persamaan yang mana, atau boleh juga ke dalam bentuk eksplisit. Silahkan diperhatikan bentuk eksplisitnya sudah dalam bentuk Y sama dengan. Jadi tinggal kita rubah X-nya kita ganti. Jadi X sama dengan 3. Kita pakai yang pertama dulu, X sama dengan 3. Maka Y sama dengan 1 min 2 kali 3. Kenapa dikali 3 nih? X-nya kita ganti dengan 3. Oke, 1 min 2 kali 3. 1 dikurang 6 sama dengan min 5. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, maka setelah dihitung, Y-nya mendapatkan min 5. Dengan cara yang sama, kita hitung untuk X sama dengan min 1. Maka Y sama dengan 1 min 2 dikali min 1. Min 1-nya dari X ini ya. X-nya diganti dengan min 1. Maka Y sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi kalau X-nya min 1, mendapatkan Y sama dengan 3. Sudah ketemu pasangannya, 3, min 5 dan min 1,3. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, penyelesaian diperoleh adalah 3, min 5 dan min 1,3. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, min 1,3, 3, min 5. Jadi, perlu diurutkan, harus diurutkan dari X-nya dulu, cara menulisnya X dulu, baru Y, X, Y. Jangan terbalik ya. Oke, kemudian kita lanjut contoh yang kedua, masih bentuk linier kuadrat. Selesaikan sistem persamaan berikut. Liniernya adalah X min 2Y sama dengan min 5. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kalau yang pertama tadi, yang pangkat 2 itu adalah X-nya saja. Sekarang yang pangkat 2, X-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Seperti biasa, langkah pertama, kita selesaikan bentuk liniernya dulu. Kita rubah ke dalam bentuk eksplisit. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, kita lihat variabelnya. Variabel X koefisiennya 1, variabel Y koefisiennya min 2. Berarti yang kita pilih adalah yang koefisien 1, yaitu X. Maka X-nya tetap di sebelah kiri, Y-nya harus kita pindah. Berarti min 5 plus 2Y atau 2Y min 5. Ini bentuk eksplisitnya. Nah, kemudian setelah dapat bentuk eksplisit, kita substitusi ke persamaan yang belum dipakai, yaitu persamaan kuadrat atau persamaan yang kedua tadi. Persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Kita rubah X-nya dengan yang bentuk eksplisit tadi, X sama dengan 2Y min 5. Maka X di sini bisa kita rubah menjadi 2Y min 5. Jadi berubah menjadi 2Y min 5 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ini yang di dalam kurung ini adalah X, pengganti X. Oke, kemudian tinggal kita kuadratkan. Hasilnya adalah 4Y kuadrat min 20Y ditambah 25. Kemudian tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi dari 4Y kuadrat sampai plus 25 itu hasil pengkuadratan dari 2Y min 5. Oke. Nah, sekarang tinggal kita operasikan yang sejenis. Yang sejenis ada 4Y kuadrat dan Y kuadrat, kemudian 25 dengan 25. Maka dapat 5Y kuadrat min 20Y sama dengan 0. Kenapa 0? Jadi 25-nya yang sebelah kiri kalau kita pindah ke kanan menjadi min 25, 25 dikurang 25, 0. Oke, kemudian tinggal kita sederhanakan ini, bisa dibagi 5, nanti mendapatkan Y kuadrat min 4Y. Kemudian faktorkan, maka dapat faktornya adalah Y dalam kurung Y min 4, atau Y dikali Y min 4. Nah, kemudian tinggal kita jabarkan, Y yang pertama sama dengan 0, Y yang kedua, Y min 4 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Min 4-nya pindah ruas. Sudah dapat. Jadi untuk contoh yang pertama tadi, kita mendapatkan variabel X terlebih dahulu. Untuk contoh yang kedua, kita mendapatkan variabel Y terlebih dahulu. Y-nya 0 dan 4. Sekarang sudah mendapatkan nilai Y, tinggal kita cari X-nya.
Substitusi lagi ke persamaan awal, boleh ke soal tadi ada dua, linier dan lingkaran, atau boleh juga dimasukkan atau substitusi ke bentuk eksplisit ini. Di X sama dengan 2Y min 5. Kita masukkan ke bentuk eksplisit saja. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 2Y min 5 gitu ya. Berarti 2 kali 0 dikurang 5. Sama dengan min 5. Jadi kalau Y-nya 0, maka X-nya min 5. Maka nanti menulisnya min 5,0. Jangan lupa ditulis X-nya terlebih dahulu. Dan kita lakukan cara yang sama untuk Y sama dengan 4. Didapatkan X sama dengan 2 kali 4 dikurang 5. 8 kurang 5, 3. Jadi kalau Y-nya 4, maka X-nya sama dengan 3. Berarti nulisnya 3,4. Kita tulis kesimpulannya, jadi penyelesaian yang diperoleh adalah min 5,0 dan 3,4. Atau dalam bentuk himpunan penyelesaian, min 5,0, 3,4. Seperti ini. Kita masuk bentuk selanjutnya, sistem persamaan dua variabel untuk bentuk yang kuadrat-kuadrat. Nah, berbentuk mempunyai bentuk umum. Jadi bentuk umumnya karena namanya kuadrat-kuadrat, jadi nanti dua-duanya persamaan kuadrat. Seperti yang dibilang di awal tadi, jadi dia bisa jadi X-nya yang berpangkat 2, atau Y-nya yang berpangkat 2, atau bahkan dua-duanya berpangkat 2. Jadi semuanya termasuk persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Persamaan kuadrat yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Persamaan kedua, Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 5. Untuk yang kuadrat-kuadrat, ini kita tidak berubah bentuk eksplisit, tapi kita cari dari persamaan pertama dan persamaan kedua yang sama. Nah, ini ada yang sama yaitu Y dan Y. Jadi, Y yang pertama boleh diganti sebagai Y yang kedua. Atau Y yang kedua bisa diganti dengan Y yang pertama. Caranya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti, kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Tulis dulu persamaan 2-nya. Y sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 5. Kita substitusi persamaan 1. Kita masukkan. Di persamaan 1, Y itu sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Berarti boleh kita ganti Y-nya dengan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian sama dengan min X kuadrat min 2X plus 5. Tinggal kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri atau ke ruas kiri karena dia berpangkat 2. Jadi kalau ada variabel berpangkat 2, maka semua komponen atau suku di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Maka mendapatkan 2X kuadrat min 8 sama dengan 0. Boleh kalian pindahkan masing-masing dulu. Min X kuadratnya kita pindah ke kiri dulu. Kemudian min 2X pindah. Plus 5-nya dipindah. Maka nanti akan mendapatkan sama seperti ini. 2X kuadrat min 8 sama dengan 0. Kemudian bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah menghitungnya. Kita bagi 2. Mendapatkan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan, X kuadrat min 4 itu faktornya adalah X plus 2 dan X min 1. Nah, tinggal kita selesaikan. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Dari faktornya min 2. X min 2, kemudian selanjutnya X min 2 sama dengan 0, maka X dapat sama dengan 2. Maka kita sudah mendapatkan X yang pertama min 2, X yang kedua sama dengan 2. Tinggal kita cari Y-nya. Sama seperti yang linear kuadrat sebelumnya, kita substitusi nilai X ke persamaan awal ke soal. Boleh dipilih yang pertama atau yang kedua, bebas. Kita masukkan ke yang pertama saja. X yang pertama min 2, maka Y sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Ganti variabel X-nya dengan min 2. Maka min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Hasilnya adalah 5. 4 tambah 4 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi kalau X-nya min 2, maka didapat Y sama dengan 5. Kita hitung dengan cara yang sama untuk X sama dengan 2.
Nah, ini boleh nggak misalnya ada yang nanya, misalnya kita bikin kalau yang pertama untuk substitusi X yang pertama di persamaan 1, substitusi untuk X yang kedua di persamaan yang kedua. Boleh, silahkan, nanti sama aja hasilnya. Ini kita tetap pakai persamaan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ganti X-nya dengan 2 sekarang ya. Jadi 4 dikurang 4 dikurang 3 hasilnya min 3. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya min 3. Maka didapat penyelesaian min 2,5 X, Y gitu. Min 2,5, 2, min 3. Tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka gunakan kurung kurawal. Lanjut, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini bentuknya Y sama dengan X kuadrat, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang pertama dicari adalah lihat variabel atau bentuk atau suku yang sama di antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kalau Y, persamaan 1-nya Y saja, persamaan 2-nya Y-nya berpangkat 2. Untuk persamaan 1, X-nya berpangkat 2, persamaan 2, X-nya juga berpangkat 2. Maka yang kita pakai X kuadrat, nanti kita samakan. Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan Y. Dia bolak-balik. Nah, tinggal kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ingat persamaan 1, Y sama dengan X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan Y. Berarti X kuadrat ini boleh kita ganti sebagai Y. Y tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini yang perlu diingat nih. Ada variabel berpangkat 2. Itu artinya semua suku yang di ruas kanan harus kita pindahkan ke ruas kiri. Maka berubah menjadi Y pangkat 2 tambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini silakan dicoba untuk difaktorkan dulu. Oke, kita langsung ya. Jadi, untuk bentuk ini tidak dapat difaktorkan, jadi harus menggunakan rumus kuadrat atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Ingat rumusnya, Y1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. A, B, C-nya itu terletak di persamaan kuadratnya. A itu adalah koefisien dari Y kuadrat atau variabel yang pangkatnya 2. Koefisien, angkanya. 1 berarti ya, karena tidak disebutkan di sini atau tidak ditulis di sini, berarti 1. B-nya itu yang sebelah sini, 1 juga. C-nya negatif 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 1. Dibagi 2 kali 1. Tinggal kita hitung, maka didapat Y sama dengan min 1 plus minus akar 5 bagi 2. Perlu diperhatikan ini tandanya plus dan minus. Berarti harus kita pisah. Y1 itu untuk yang positif, min 1 plus akar 5 bagi 2. Untuk yang Y2, min 1 min akar 5 bagi 2. Maka sudah kita dapatkan nilai Y-nya. Sudah dapat nilai Y, maka kita cari nilai X-nya. Substitusi nilai Y ke persamaan awal. Persamaan awalnya boleh yang pertama atau yang kedua. Y sama dengan X pangkat 2. Ini dimasukkan ke persamaan 1. Y-nya kita ganti. Y-nya tadi kan ada 2. Kita belum, di sini soalnya di persamaannya itu Y saja, bukan Y1 atau Y2. Maka kita gunakan yang masih dia plus minus. Jadi mencakup dua-duanya. Min 1 plus minus akar 5 bagi 2. Sama dengan X kuadrat. Ini kalau kita logikakan, boleh dibalik X kuadrat sama dengan min 1 plus minus akar 5 bagi 2 gitu kan. Logikanya adalah angka berapa, X, angka berapa, atau bilangan berapa, yang dipangkatkan 2 hasilnya adalah ini gitu ya. Nah, sekarang kita kalau plus minus itu berarti ada 2 kemungkinan. Min 1 ditambah akar 5 per 2 atau min 1 dikurang akar 5 bagi 2. Sekarang kita logikakan,
Karena seperti yang dibilang tadi, angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya ini. Sekarang semua bilangan kalau dipangkatkan 2 itu tidak ada yang hasilnya negatif. Contoh, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Negatif 3 dipangkatkan 2 juga tetap 9. Jadi hasilnya selalu positif kalau pangkatnya 2. Pangkat genap ya, pangkat genap. Jadi bukan 2 aja, pangkat genap. 2 ini termasuk bilangan genap. Maka dia nanti hasil dari pengkuadratannya, hasil dari perpangkatannya itu selalu positif. Maka yang negatif itu pasti salah. Jadi min 1 min akar 5 bagi 2 itu salah. Maka yang kita pakai yang positif. Berarti x kuadrat yang kita pakai min 1 plus akar 5 bagi 2. Oke, tinggal kita akarkan. Kenapa? Karena yang dicari x-nya saja, bukan x pangkat 2. Kita akarkan. Kelebihan. Nah, kita akarkan. Nah, untuk akar, ini juga kita tulis plus minus. Jadi, x bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya ini. Misal kita gunakan angka sederhana, misalnya bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 9. Seperti yang Ibu contohkan tadi, 3 pangkat 2 hasilnya 9, negatif 3 pangkat 2 hasilnya juga 9. Berarti ada positif 3 dan negatif 3 yang hasilnya sama-sama 9. Otomatis, walaupun ini tidak bisa diakarkan, cuma sebagai tanda akar seperti itu, tetap harus ditulis positif dan negatif atau plus minus. Jadi x1-nya yang positif, x2-nya nanti yang negatif gitu ya. Boleh ditulis di sebelah sini x1 akar min 1 plus akar 5 bagi 2. Kemudian x2-nya min akar min 1 plus akar 5 bagi 2. Nah, sekarang penyelesaiannya. Tinggal kita tulis, ingat y-nya tadi yang kita pakai cuma yang positif ya. Karena sudah kita hitung tadi ternyata kalau dikuadratkan itu harus positif. Berarti yang negatif salah. Jadi untuk Y yang negatif yang pertama tadi, yang ini tadi, nah yang Y2 nggak kita pakai karena dia negatif. Nah, maka penyelesaiannya yang Y-nya positif. Y-nya tetap, X-nya saja yang dirubah. X-nya ada 2, X-nya yang positif dan yang negatif. Kita tulis yang positif dulu boleh. Akar min 1 plus akar 5 bagi 2, Y. Y-nya min 1 plus akar 5 bagi 2. X-nya ini, Y-nya ini. Kemudian satu lagi pasangannya yang negatif. Jadi X yang positif sudah, X yang negatif lagi. Min akar min 1 plus akar 5 bagi 2, Y lagi. Y-nya min 1 plus akar 5 bagi 2. Oke, contoh terakhir. Selesaikanlah sistem persamaan kuadrat-kuadrat berikut untuk X dan Y bilangan real. Nah, untuk contoh yang ini karena X sama-sama memiliki X kuadrat, yang di atas X kuadrat, bawahnya juga X kuadrat, Y kuadrat, dan Y kuadrat, tapi tidak ada yang bisa kita masukkan kita substitusi susah. Maka boleh kita misalkan, atau langsung seperti ini dieliminasi juga boleh. Ini kita misalkan biar lebih mudah. A itu sebagai X pangkat 2, kemudian B sebagai Y pangkat 2. Maka persamaannya dapat dirubah 4A tambah 3B min 20 sama dengan 24. Kemudian 3A dikurang 2B sama dengan 35. Jadi A-nya itu pengganti X kuadrat. Persamaan awalnya tadi kan 4X kuadrat tambah 3Y kuadrat sama dengan 24. Nah, lebih simpel kalau kita misalkan sebagai AB. Jadi berubah menjadi 4A tambah 3B sama dengan 24. Oke, sekarang tinggal kita eliminasi. Terserah mau dieliminasi variabel A-nya dulu atau variabel B-nya dulu. Ini kita eliminasi variabel A dulu. Berarti persamaan satunya kita kali 3, persamaan 2-nya kita kali 4. Biar sama-sama 12 nanti ya. Tinggal kita kali hasilnya 12A tambah 9B sama dengan 72. Kemudian 12A dikurang 8B sama dengan 140. Kita eliminasi berarti dikurang 12A kurang 12A, 0. 9B dikurang min 8B, 17B.
72 dikurang 140 sama dengan min 68. Tinggal kita bagi, hasilnya min 4. Sudah dapat B, boleh kita langsung masukkan substitusi ke permisalannya tadi. B itu adalah Y pangkat 2. B itu adalah Y pangkat 2. Kita ganti. B sama dengan Y pangkat 2. B-nya tadi dapat berapa? B-nya tadi min 4. Y kuadrat sama dengan min 4. Perlu kalian ingat, sebelumnya Ibu jelaskan di contoh 2 tadi, ini kan logikanya bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya min 4 gitu kan. Seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan genap, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, yang hasilnya negatif. Berarti Y-nya itu tidak ketemu hasilnya, maka Y namanya akar tidak real. Ini nama matematikanya, kalau di matematika dibilangnya akar tidak real. Akar negatif 4 tidak real. Maka kalau ketemu soal seperti ini, tidak ada penyelesaiannya. Atau bisa juga ditulis himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong, seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan tentang sistem persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.